Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hakiku ingin memaparkan hasil dari proyek kami, yaitu aplikasi konsultan dan pendaftaran HKI secara online. Aplikasi kami akan kami terapkan pada ruang lingkup UNS, Universitas 11 Maret. Kemudian untuk latar belakangnya, kami mendapatkan sebuah data dari putusan MK pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa terjadi 195 pelanggaran HKI di seluruh Indonesia. Kemudian di sisi lain, di ruang lingkup UNS terdapat 231 riset yang dapat didaftarkan HKI-nya, di mana diantaranya 87 telah didaftarkan HKI-nya. Dengan aplikasi ini, kami menawarkan sebuah kemudahan di mana riset-riset yang ada dapat didaftarkan HKI-nya dengan mudah. Maka, kemungkinan adanya pelanggaran HKI akan menurun. Secara sistem, kami ingin mengalihkan dari yang awalnya manual menjadi sesuatu yang digitalized, yaitu birokrasi pendaftaran HKI yang awalnya manual menggunakan kertas dan harus datang ke kantor bisa dilakukan secara online di mana birokrasinya berlangsung dengan paperless dan kurangnya keharusan untuk datang ke kantor offline. Kemudian untuk competitive edge, terdapat beberapa aspek yang masih sama antara online IPR konsultan atau konsultan HKI online dengan konsultan HKI yang offline. Maka dari itu, kami akan membandingkan keduanya dan terdapat beberapa aspek yang masih ada, namun juga ada beberapa aspek yang baru. Antara lain yang sama, yaitu ketersediaan informasi dan konsultasinya. Namun, terdapat beberapa aspek baru yang hanya ada di aplikasi kami, antara lain kemudahan registrasi, kemudahan akses, tidak perlunya datang ke kantor, kemudian penghematan dari segi waktu, energi, dan kertas, kemudian adanya progress history dan real-time statistics. Secara produk, Hakiko adalah konsultasi dan pendaftaran HKI secara online. Kemudian dari segi konsultasinya, terdapat 4 komponen utama, yaitu birokrasi yang praktis dan efisien, progres atau proses yang dapat dimonitor kapanpun dimanapun, kemudian adanya keamanan data yang terjamin, kemudian sistem yang berlangsung secara paperless, dan dokumentasi bersifat digital. Sedangkan untuk pendaftarannya, kami mempunyai beberapa komponen juga. Yang pertama adalah submission atau pemberkasan, kemudian verification oleh admin, kemudian consultation yang berlangsung secara dua arah antara pengguna dengan admin, kemudian ada pendaftaran HKI yang berlangsung dengan DJKI, kemudian ada correction if needed, di mana dalam beberapa kasus DJKI akan mengirimkan surat yang berisikan koreksi dari berkas-berkas yang sudah ada. Kemudian additional features, di mana yang pertama adalah single sign-on. Single sign-on di sini menggunakan email yang digunakan oleh UNS. Sedangkan email notification yang berikutnya adalah notifikasi ke email yang berisikan proses-proses yang sudah dilakukan di aplikasi kami. Kemudian ada juga online consultation, di mana pengguna dapat menanyakan atau berkonsultasi langsung dengan admin dalam waktu jam kerja tanpa harus adanya perjanjian terlebih dahulu. Untuk current versus future,
Kami membandingkan kedua keadaan, di mana yang pertama adalah keadaan saat ini dengan keadaan di masa mendatang. Pada saat ini, pengguna kami kurang lebih telah mencapai 231 orang dengan risetnya masing-masing. Kemudian pendaftaran HKI yang sudah dilakukan berjumlah kurang lebih 87. Berikut juga tersedia rincian dari 87 pendaftaran HKI yang ada. Kemudian untuk di masa mendatang, kami menargetkan pengguna mencapai 400 orang, sedangkan untuk pendaftaran HKI-nya mencapai 200 entry. Kemudian untuk submission growth, pada saat ini kami telah mencapai 87 pendaftaran HKI ya. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya kami menargetkan sebagai berikut, di mana pada 5 tahun ke depan, yaitu kurang lebih Januari 2024, kami menargetkan untuk adanya pendaftaran HKI yang berjumlah 200 entry pada setiap tahunnya. Kemudian yang berikutnya adalah bisnis model, di mana kami tidak melihat secara finansial, namun lebih kepada penghematan yang kami lakukan dengan adanya aplikasi kami. Yang pertama, kami menghemat 20 atau lebih lembar kertas yang biasanya digunakan untuk pemberkasan. Kemudian kami juga menghemat 2 sampai 3 jam waktu dari klien kami untuk datang ke kantor. Kemudian kami juga menghemat 2 sampai 3 hari waktu yang digunakan untuk proses birokrasi. Kemudian kami juga mendapatkan infograf dari pendaftaran HKI di regional UNS secara real time. Kemudian yang berikutnya adalah tim dari perancang aplikasi kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Oka. Kemudian yang selanjutnya adalah Mas Dwi Wahyudi yang akan menjelaskan mengenai mockup aplikasi yang telah kami kerjakan. Kemudian sesi berikutnya adalah demo project. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Mas Dwi Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Ini adalah halaman muka dari aplikasi yang telah kami buat dengan nama Hakiku. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan permohonan haki dari Universitas 11 Maret, yang mana eh, aplikasi ini kami buat berbasis web. Di halaman ini ada beberapa menu, ada menu beranda, kemudian ada informasi tentang eh, divisi KI yang merupakan salah satu divisi di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Universitas 11 Maret yang berfokus pada pengelolaan haki. Kemudian ada layanan dan juga ada pencarian. Pencarian di sini berfungsi untuk mencari produk atau haki yang sudah granted ya, atau sudah terdaftar di DJKI. Nah, kemudian pengguna apabila ingin mengajukan permohonan pencatatan hakinya, maka mereka harus login terlebih dahulu. Untuk login, mereka harus memasukkan akun SSO-nya. Sistem ini sudah terintegrasi dengan aplikasi SSO yang ada di UNS. Coba misalkan, oke, baik. Ya, ini adalah halaman untuk verifikator sekaligus untuk pemohon. Untuk melakukan pengajuan permohonan,
mereka bisa melalui menu pengajuan, kemudian di sini ada beberapa jenis haki yang ingin diajukan. Semisal paten, ini adalah halaman untuk pengisian formulir pendaftaran paten, begitu. Ada data pemohon, kemudian ada data inventor, kemudian ada isian dokumen, ya, di sini ada abstraksi, judul invensi, dan sebagainya. Kemudian juga ada lampiran yang harus disertakan dalam proses pendaftaran. Pendaftaran kemudian dari sini akan masuk ke halaman verifikasi untuk kemudian diverifikasi oleh verifikator. Misal seperti ini, kemudian ini adalah menampilkan data dari permohonan HAKI atau KI yang membutuhkan verifikasi. Kemudian dengan mengklik nomor pendaftarannya, kemudian di sini ditampilkan detail dari permohonan yang diajukan. Kemudian di sini bisa diberikan catatan apabila diperlukan atau misalkan bisa semisal tidak lolos verifikasi, maka di sini bisa diberikan catatan, kemudian diklik tolak sehingga pemohon tahu ketika permohonannya ditolak. Dan juga di aplikasi ini, setiap proses ini, baik misalkan seperti ini diterima maupun ditolak, itu akan mengirimkan notifikasi ke alamat email dari pemohon. Kemudian di sini ada infografis, ya. Sebagaimana disampaikan, salah satu keuntungan dari penggunaan aplikasi ini adalah bisa menyediakan infografis secara real time tentang bagaimana kondisi pendaftaran HAKI yang ada di UNS saat ini. Semisal seperti ini, data ditampilkan dalam bentuk diagram batang dan juga pie chart. Kemudian di aplikasi ini juga kita sediakan menu konsultasi. Melalui menu konsultasi ini, pengguna bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin konfirmasi berkaitan dengan proses pengajuan ataupun ataupun sesudahnya dari pengajuan permohonan yang disampaikan. Kemudian pengguna juga bisa melihat riwayat permohonannya. Nah, di sini tampilkan, kemudian statusnya juga ada yang sedang proses verifikasi, kemudian ada proses pendaftaran ke DJKI-nya, dan ada juga status yang sudah disetujui oleh DJKI, dan ini tinggal menunggu sertifikatnya. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sajikan bisa memberikan manfaat yang lebih khususnya buat UNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.